Sujud tilawah. An Abi Hurairah, sujud tilawah adalah sujud karena sujud tilawah itu adalah sujud di saat kita mendengar ayat-ayat yang di situ adalah ayat sajdah. Ayat untuk sujud. Di dalam Al-Quran itu menurut mazhab kita beda dengan mazhab Malik, ada perbedaan. Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada kurang lebihnya di 14 tempat. Nanti kalau kita melewati ayat itu disunahkan untuk sujud. Sujud tilawah, sujud karena bacaan. 2 di surat Al-Hajj. Kemudian juga ada 12 di antara surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Isra, Maryam, Al-Furqan, An-Naml, Alif Lam Mim Tanzil, Fussilat, An-Najm, Insyiqaq, dan Iqra. Wasjud, Waqtarib, Iqra ada. Ada 14 tempat. Shod bukan di dalamnya, ada shod, ada sujudnya sujud syukur. Di saat kita melewati ayat sajdah, dianjurkan kita sujud, tapi ada ilmunya. Sujudnya dulu bagaimana? Siapa yang dianjurkan sujud? Ini agak panjang sedikit, semoga waktunya cukup. Sujud disunahkan bagi orang yang lagi membacanya. Di dalam sholat atau di luar sholat. Anda di dalam sholat membaca ayat, di dalamnya adalah ayat sajdah. Anda dianjurkan untuk sujud tilawah, langsung sujud. Yang bagi yang sholat hanya dianjurkan bagi imam. Imam saja, 1. Atau orang sholat sendiri, 2. Atau makmum yang ketiga ikut imam. Imam baca ayat sajadah, makmum dengar nggak boleh sujud. Ngacu, aneh. Kalau dalam sholat yang dianjurkan adalah 1 adalah imam itu sendiri saat membaca. Atau saat kita sholat sendiri membaca ayat dalam ada ayat sajadah. Atau kita menjadi makmum yang ikut imam di saat sujud karena ayat sajadah. Itu di saat di dalam sholat. Kalau di luar sholat, bebas. Di luar sholat, yang membaca, ya, yang membaca. Anda di samping orang baca Al-Quran, Anda dengar ayat sajadah, Anda sunnah sujud. Tiba-tiba sujud, karena tetangganya dengar baca. Yang membaca disunatkan di luar sholat. Di luar sholat. Jelas ya? Kalau Anda membaca ayat sajadah dibaca, maka kemudian caranya, kalau di luar sholat langsung saja sujud. Ini kalau tidak diberitahu lebih dulu, kalau tidak tahu tiba-tiba bingung ngapain sujud, jangan-jangan salah itu. Kalau tidak punya ilmu kan kaji tuh, ngapain sujud? Lah, kok tidak pakai ruku? Ini sholat aneh dong. Kok sholat nggak pakai ruku? Habis itu berdiri lagi, wah apa-apaan ini? Nah, jadi kalau Anda suatu ketika pergi ke Pondok Al-Bahjah, di malam Jumat pagi subuh, ada dibaca di situ Alif Lam Mim Tanzil, di situ ada ayat sajadah. Tiba-tiba anak-anak sujud nanti. Itu namanya sujud tilawah. Habis sujud berdiri lagi melanjutkan bacaannya. Baru setelah itu rukuk. Adapun caranya, jika di dalam sholat seperti itu. Kalau di luar sholat, menurut madhab kita Imam Syafi'i, beda dengan madhab lain. Menurut madhab Imam Syafi'i, adalah dengan pakai wudhu. Di sana ada riwayat mengatakan tidak pakai wudhu, nggak apa-apa, langsung sujud. Tidak pakai salam bahkan. Takbir langsung sujud, tidak pakai salam. Ada madhab lain. Tapi kita lebih sempurna dalam madhab Syafi'i karena itu dihukumi seperti sholat dengan berwudhu. Menutup aurat seperti sholat. Takbiratul ihram. Kemudian sujud. Kemudian salam. Jelas? Itu di saat di luar sholat. Yang dibaca saat sujud adalah, kalau Anda hafal adalah, Anda baca yang pernah dibaca oleh Nabi, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa basarahu wa sam'ahu bi khaulihi wa quwwatihi. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Enggak hafal. Ya sudah, waktu Anda sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya sudah, baca itu. Atau subhanallah, bebas. Cuman kalau Anda hafal sajada wajhi,
Sajhada wajhi lilladzi khalaqahu. Telah sujud wajahku kepada yang telah menciptakan wajah ini. Wa syaqqa sam'ahu. Melobangi telinga. Wa basarahu mata. Biqauli wa quwwati dan kekuatan Allah. Wa ahsanul khaliqin, sungguh Allah sebaik-baik pencipta. Kreas. Sebaik-baik pencipta. Ini adalah. Tapi kalau Anda tidak hafal ini, jangan sampai tidak sujud tilawah. Anda bisa baca subhana rabbiyal a'la. Atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Kemudian, ada kita lanjutkan sedikit hadisnya, atau hukumnya dulu, hadisnya gampang. Mumpung tidak lupa. Di saat kita tidak bisa sujud tilawah, ada ayat sajdah kita lewati. Kita lagi duduk begini, atau baca Al-Quran, ya karena kita malas, atau karena kita punya hafalan Quran, lagi tidak punya wudu. Kan kalau orang hafalan Quran nggak punya wudu kan nggak ada masalah. Pas ayat sajdah. Mau sujud, syaratnya dalam madhab Syafi'i harus punya wudu. Maka lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak mau wudu, atau kita tidak mau melakukannya, ganti dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Ini ijtihadnya para ulama. Disamakan di saat orang tidak bisa tahiyat al masjid. Karena satu hal. Disamakan juga di saat ingin bersyukur tidak bisa sujud syukur. Pengen sujud syukur nggak bisa sujud syukur diganti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Ini di saat kita tidak mau melakukan sujud tilawah. Nah, ada ini yang penting. Bagaimana kalau kita sengaja milih ayat yang ada ayat sajadahnya, biar nanti saya sujud? Ulama madhab Syafi'i mengatakan tidak sah sholatnya. Hati-hati. Kalau Anda sengaja memilih ayat, ngapain kau milih ayat itu pakai Iqra? Biar nanti sujud. Oh, enggak boleh. Kalau kita membaca ayat sajadah karena pengen sujud tilawah di situ, maka tidak diperkenankan. Sholatnya batal. Tidak sah sholatnya. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Jumhur mengatakan makruh. Jumhur mengatakan makruh. Imam Ahmad bin Hanbal membagi, kalau sholat sirri, sholat pelan makruh, kalau sholat terang-terangan tidak makruh. Ada perbedaan di situ. Kecuali madhab Syafi'i mengatakan, kecuali alif lam mim tanzil. Kenapa alif lam mim tanzil tidak? Karena memang dianjurkan kalau subuh hari Jumat kita baca surat alif lam mim tanzil. Biarpun kita sambil bertujuan untuk membaca, untuk sujud, karena memang di hari itu, di malam itu, di subuh Jumat, dianjurkan kita membaca surat alif lam mim sajdah. Kalau subuh, Jumat, para santri nggak usah takut, benar. Biarpun tujuannya sambil ngajari anak sholat apa sujud tilawah. Karena memang subuh Jumat dianjurkan baca alif lam mim tanzil, alif lam mim sajdah. Tapi selain itu, karena tidak dianjurkan kita baca surat Iqra. Ini kemudian saya pengen surat Iqra biar Nabi sujud. Oh, nggak boleh. Di dalam sholat. Ini tolong fikihnya akan diperhatikan. Hati-hati ya, termasuk hal-hal yang tidak diperhatikan. Barangkali ada sebagian masjid adanya, nanti insya Allah kita sambung supaya nggak sambung. Adanya apa namanya, mubaligh. Mubaligh itu adalah di belakang imam yang mengeraskan suara niru imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak di Mekah itu. Masjid kecil pakai mubaligh, aneh-aneh. Oh, ini bahaya itu, karena nanti insya Allah bahasa. Ada sebagian ulama mengatakan sampai tidak sah, ngapain dia? Wong sudah dengar, ngapain dia memperdengarkan ke orang? Wong imamnya sudah keras pakai mikrofon, Allahu Akbar, kedengaran. Disambung sambil belakang, Allahu Akbar, gaya ini. Pesan Masjid Umar Al-Bahjah. Aneh-aneh ini. Cuman yang kadang-kadang masjid-masjid itu hanya niru-niru saja. Niru, wah di Mekah ajib ada. Nah, ini kita perlu sedikit. Itu adalah babnya, bukan ini. Hanya maksud kami apa? Ada sebagian itu amalan-amalan itu yang ikut-ikutan saja. Kayak gini ini juga.
Dalam mazhab Syafi'i, kalau memang kita sengaja membaca ayat yang di dalamnya ada ayat sajdahnya, tujuan untuk sujud, maka itu tidak diperkenankan. Itu yang dikukuhkan. Kemudian juga ada beberapa hal yang ada catatan-catatan doa ya, selesai ini. Kemudian kita baca satu hadisnya, kita sempurnakan biar tuntas. Hukumnya sudah selesai. Wa anhu juga dari Imam Abu Hurairah, anna Nabi bagi Nabi SAW bersabda, kutibat, anna Nabi sungguhnya Nabi kutibat indah suratun Najm. Kutibat bisa dimaknai diturunkan atau Nabi diperintahkan untuk baca surat Najm. Falamma balagha, ini surat Najm, di dalamnya ada apa namanya? Sajadahnya. An-Najm kan termasuk yang ada ayat sajadahnya adalah An-Najm. Waktu Nabi baca surat An-Najm, di situ melewati ayat sajadah. Sajadah. Nabi sujud. Inilah pertama kan, inilah yang diikuti. Nabi sujud, fasajadna, kemudian kami juga ikut sujud dong. Kemudian dikabar tambahan, sajadatil dawatu wal qalam. Tinta dan kolam juga ikut sujud. Bahkan sebagian adalah semua kaun ikut sujud. Oh, ini ada ayat yang ketinggalan. Hadisnya ada ayat sujud tilawah dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, idza qara'a ibnu Adam sajadata. Kalau ada anak Adam, manusia kita, membaca ayat sajadah, fasajada, kemudian sujud, Anda membaca ayat sajadah, membaca Al-Quran, lalu Anda sujud, i'tazala syaitan, setan kebirit-birit lari. Sambil nangis, Yaqul berkata, ya wailah, celaka. Umir ibnu Adam habis sujud, anak Adam disuruh sujud, ikut sujud dia. Falahul jannah, dia dapat surga. Umir itu bisujud fa'abaitu, aku disuruh sujud enggak mau. Faliyan nar, aku dapat neraka. Jadi kalau kita sujud itu ngejek setan itu. Kebirit-birit dia nangis. Kemudian hadis terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Nabi, ada seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, inni ra'aitu fi hadhil lailati, aku melihat, maksudnya mimpi, fi ma yaron naimu. Aku melihat di dalam mimpi itu ya mimpi. Ka'anni usolli, solat aku. Solat khalfa syajarah, di belakang pohon. Ada. Aku solat. Khalfa syajarah. Syajarah itu berarti menunjukkan dia solat menjadikan pohon sutroh, batasan untuk solat. Jadi kalau Anda melakukan solat, ini ilmu baru, cuman jarang diperhatikan ilmu sutroh. Kalau Anda melakukan solat, hendaknya Anda menghadap pada sesuatu untuk membatas antara Anda dengan tempat sujud. Tempat sujud Anda dengan tempat lalu lalangnya orang. Menghadap ke tiang, sawari, tembok, pepohonan, sesuatu yang tinggi, bantal Anda tas duit. Makanya kalau ada ibu-ibu sholat jamaah di masjid, tasnya taruh di belakangnya, tidak pernah ngaji itu. Pasti nggak khusuk, takut hilang. Taruh di depan jadikan sutra. Aman dilihat, nggak ada yang ngambil. Taruh di belakang, hilang handphonenya. Ini adalah karena nggak ngaji. Taruh di belakang. Masa saya kok sholat nyembah, sholat menghadap kepada Allah, ini dianjurkan kita buat pembatas biar orang tahu kalau ini tempat sujud kita. Cuman karena jarang ngaji atau ngaji main handphone, nggak paham-paham, bikin tasmu apalagi koper taruh depan buat sutroh, lebih mantep lagi itu. Taruh belakang, hilang kopernya. Tasnya talinya diinjek pakai kaki, injekannya lepas, langsung bingung. Allah, ada alhamdulillah, nggak khusyuk lah. Nah ini kelihatannya menghadap ke pohon. Fasami itu hawahiyya sajidatun. Aku melihat pohon itu kayak sujud, wahiyya takul, sambil berkata pohon itu. Nah ini, fakra'aitu sajarata, aku melihat. Nah, fakra'aitu ka'anni qad qara'tu sajadata. Aku dalam mimpi itu seolah membaca ayat sajadah. Ayat sajadah, ada ayat sajadahnya. Fakra'aitu syajarata ka'anna tasjudu li sujudi. Seolah-olah pohon itu ikut sujud waktu aku sujud. Dalam mimpi. Mimpi kan. Fasami'tu hawahiyya sajidun. Aku melihat pohon itu di saat sujud berkata, Allahumma aktub li biha indaka ajra. Ya Allah, tulislah aku dengan sujud ini pahala, beri pahala. Waj'alhi indaka dhukhra. Ya, jadikanlah sujud ini adalah tabungan nanti di akhirat. Wad'anni biha wizra. Ya Allah, dengan sujud ampuni, hilangkan dosaku. Waqbalha minni, dan terimalah dariku sujud itu ya Allah. Kama taqabbalta min abdika Daud, seperti kau terima sujudnya Daud.
Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas bercerita, di saat ada seorang laki-laki ngomong begitu, Ibnu Abbas langsung cerita. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah qara'a sajdata, membaca ayat sajdah, fasami'tuhu, aku mendengar wa huwa sajidun, Nabi sujud, yaqulu mithla ma qala rajul, seperti katakan rajul. Ini adalah ilham. Jadi Nabi itu ada wahyu waktu sujud baca doa, ternyata ada orang diilhami oleh Allah baca doa yang sama. Seperti kisah Adan itu bagaimana? Kisah Adan ada seorang sahabat Nabi mimpi mendengar adzan, diperdengarkan Nabi, itu yang benar. Jadi bisa saja ada orang mimpi seperti yang diwahyukan kepada Nabi, tapi bagi seorang manusia adalah mimpi biasa, tapi kabar gembira cocok. Rupanya doa yang dibaca di dalam mimpi atau doa yang didengar oleh laki-laki dalam mimpi itu adalah doa yang dibaca Nabi. Maqala rajul an kalami syajarati, seperti yang diomongkan laki-laki tentang pohon yang bisa ngomong tadi. Rawi Tirmidzi, Ibnu Majah, Sahih Ibnu Hibban, inda Abi Ya'la Tabrani an-Ra'i Abu Sa'id Al-Khudri, yang bermimpi adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sebagian mengatakan doanya adalah ini. Kalau membaca doa adalah ini, sambil sujud baca doa ini. Panjang. Sujudnya aja belum tentu, apalagi tambah doa begini, tambah jauh tidak mungkinnya. Tapi ya namanya orang harus tahu, nanti diamalkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.